Pernahkah Anda merasa ada dua sisi dalam diri Anda yang seolah saling bertentangan? Satu sisi ingin maju dengan agresif dan mengambil tindakan cepat, sementara sisi lainnya lebih suka merenung, berstrategi, dan menunggu momen yang tepat? Atau, pernahkah Anda melihat sebuah tim bisnis atau pasangan hidup yang tampak begitu serasi dan harmonis, seolah mereka saling melengkapi dengan sempurna, dan Anda bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa begitu seimbang? Hai sahabat hoki, salam sehat bahagia. Berjumpa kembali dengan saya, Dipankara Jayaputra, dalam video seputar Pace. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Yin dan Yang, dua kekuatan di balik takdir. Di episode sebelumnya, kita telah membongkar fondasi Pace melalui 4 pilar kehidupan. Hari ini, kita akan menyelam lebih dalam lagi ke sistem operasi yang menjalankan seluruh alam semesta, termasuk cetak biru takdir Anda. Konsep ini adalah Yin dan Yang. Ini bukan sekadar simbol hitam putih yang sering kita lihat. Ini adalah prinsip fundamental yang mengatur segala sesuatu, mulai dari pergantian siang dan malam hingga dinamika paling rumit dalam karir dan hubungan Anda. Memahami Yin dan Yang adalah seperti memahami cara kerja pedal gas dan rem di dalam mobil kehidupan Anda. Keduanya sama pentingnya, dan mengetahui kapan harus menggunakan masing-masing adalah kunci untuk mencapai tujuan dengan selamat dan efisien. Yin and Yang, sistem operasi alam semesta. Sebelum kita mengaplikasikannya ke dalam peta Pace, mari kita pahami dulu apa itu Yin dan Yang pada level yang paling universal. Konsep ini adalah fondasi dari hampir semua ilmu metafisika Tiongkok. Bayangkan Yin dan Yang sebagai dua kutub magnet atau dua sisi dari koin yang sama. Mereka berlawanan tetapi tidak bisa dipisahkan dan saling melengkapi untuk menciptakan sebuah keutuhan, yang adalah energi yang bersifat aktif, ekspansif, panas, terang, dan maskulin. Pikirkan tentang matahari, siang hari, musim panas, gerakan maju, dan sisi eksternal dari segala sesuatu. Energi yang adalah tentang melakukan, menciptakan, dan berekspresi keluar. Yin, di sisi lain, adalah energi yang bersifat pasif, reseptif, dingin, gelap, dan feminin. Pikirkan tentang bulan, malam hari, musim dingin, istirahat, refleksi, dan sisi internal dari segala sesuatu. Energi Yin adalah tentang menerima, merenung, dan memproses dari dalam. Kesalahan paling umum adalah menganggap yang itu baik dan Yin itu buruk. Ini sama sekali tidak benar. Keduanya sama-sama penting dan dibutuhkan untuk keseimbangan. Bayangkan sebuah baterai. Apakah kutub positif lebih baik dari kutub negatif? Tentu tidak. Anda membutuhkan keduanya agar energi bisa mengalir. Terlalu banyak yang tanpa Yin akan menyebabkan kelelahan dan kehancuran, seperti mesin yang terus digas tanpa henti. Sebaliknya, terlalu banyak Yin tanpa Yang akan menyebabkan stagnasi dan kelumpuhan, seperti mobil yang remnya terus diinjak. Keseimbangan adalah kuncinya. Siang membutuhkan malam untuk beristirahat. Aktivitas membutuhkan istirahat untuk pemulihan. Memberi membutuhkan menerima untuk menjaga aliran. Inilah tarian kosmik Yin dan Yang yang terjadi setiap saat di mana saja, termasuk di dalam diri Anda. Aplikasi Yin dan Yang dalam peta Pace Anda. Sekarang, mari kita tarik konsep agung ini ke dalam konteks yang lebih personal, peta Pace Anda. Di dalam Pace, setiap elemen, setiap batang langit, dan setiap cabang bumi memiliki polaritas Yin atau Yang. Keseimbangan antara keduanya di dalam chart Anda akan sangat memengaruhi cara Anda berinteraksi dengan dunia. 1. Eksternal untuk Yang versus internal untuk Yin. Cara termudah untuk melihat Yin dan Yang dalam Pace adalah dengan membedakan apa yang terlihat di permukaan dengan apa yang tersembunyi di dalam. Batang langit, heavenly stems, yaitu 4 karakter di baris atas peta Pace Anda, dianggap bersifat Yang. Mereka merepresentasikan citra luar Anda, apa yang Anda tunjukkan kepada dunia, reputasi Anda, dan hal-hal yang mudah dilihat oleh orang lain. Ini adalah fasad gedung kehidupan Anda. Cabang bumi, earthly branches, yaitu 4 karakter di baris bawah, yang juga kita kenal sebagai Shio, dianggap bersifat Yin. Mereka merepresentasikan dunia internal Anda, pikiran Anda yang sebenarnya, perasaan Anda yang terdalam, motivasi tersembunyi, dan fondasi karakter Anda. Inilah ruang-ruang pribadi di dalam gedung Anda. Satu analogi sederhananya begini, jika Anda melihat ada masalah atau bentrokan di antara batang langit, masalah itu cenderung bersifat eksternal dan terlihat oleh semua orang. Misalnya, konflik terbuka dengan atasan atau masalah reputasi. Namun, jika masalahnya ada di antara cabang bumi, itu cenderung merupakan konflik internal, pergulatan batin, atau masalah yang terjadi di balik layar yang tidak diketahui orang lain. Tu, Yang versus Yin dalam karir dan kekayaan. Konsep Yin dan Yang juga sangat relevan dalam menentukan strategi terbaik Anda untuk meraih kemakmuran.
Pendekatan yang dalam mencari kekayaan adalah melalui pendapatan aktif. Ini adalah tentang kerja keras, berada di garis depan, menjual, membangun bisnis secara fisik, dan mendapatkan uang dari usaha dan tindakan langsung. Ini adalah energi pemburu. Pendekatan yin adalah melalui pendapatan pasif. Ini adalah tentang investasi, strategi di balik layar, berpikir jangka panjang, menganalisis pasar, dan membiarkan uang bekerja untuk Anda. Ini adalah energi pemikir atau perencana. Peta pace Anda bisa memberikan petunjuk tentang pendekatan mana yang lebih selaras dengan energi bawaan Anda. Seseorang dengan chart yang dominan energi, yang mungkin akan lebih sukses dan merasa lebih puas dengan menjadi seorang pengusaha yang aktif membangun bisnisnya. Sebaliknya, seseorang dengan chart yang dominan energi yin mungkin akan lebih unggul sebagai seorang investor atau ahli strategi yang brilian. Ini bukan berarti Anda tidak bisa melakukan keduanya, tetapi mengetahui kecenderungan alami Anda akan membantu Anda mengalokasikan energi dengan lebih efektif. 3. Pria dan wanita dalam hubungan dan diri. Secara tradisional, energi pria diasosiasikan dengan yang dan energi wanita dengan yin. Dalam Pace, ini tercermin dalam preferensi polaritas Daymaster. Secara umum, seorang pria dianggap lebih selaras jika memiliki Daymaster yang dan seorang wanita jika memiliki Daymaster yin. Mengapa demikian? Ini berkaitan dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan elemen pasangan dan kekuasaan dalam chart mereka. Seorang pria dengan Daymaster polaritas yang akan secara alami terkombinasi dengan elemen istri, kekayaan, menciptakan hubungan yang lebih harmonis. Sementara seorang wanita dengan Daymaster polaritas yin akan secara alami terkombinasi dengan elemen suami, kekuasaan, yang juga menandakan hubungan yang suportif. Namun, ini bukan aturan yang kaku, terutama di dunia modern. Yang terpenting dalam sebuah hubungan, entah itu bisnis atau personal, adalah adanya keseimbangan yin dan yang. Jika kedua belah pihak sama-sama kuat dan dominan, keduanya energi yang, maka akan sering terjadi bentrokan dan perebutan kekuasaan. Sebaliknya, jika keduanya sama-sama pasif, keduanya energi yin, hubungan itu mungkin tidak akan berkembang kemana-mana. Hubungan yang paling harmonis adalah ketika satu pihak mengambil peran yang, lebih proaktif, penggerak, dan pihak lain mengambil peran yin, lebih reseptif, pendukung, terlepas dari gender mereka. Pentingnya keseimbangan dalam chart Anda. Pada akhirnya, analisis yin dan yang dalam sebuah peta pace bermuara pada satu kata, keseimbangan. Sebuah chart yang ideal memiliki campuran energi yin dan yang seimbang. Chart yang terlalu yang. Seseorang dengan chart yang didominasi oleh elemen, yang mungkin akan sangat energik, proaktif, dan ambisius. Namun, mereka juga bisa menjadi terlalu agresif, tidak sabaran, impulsif, dan mudah berkonflik dengan orang lain. Mereka seperti mobil yang hanya punya pedal gas, melaju kencang tapi berisiko tinggi untuk menabrak. Chart yang terlalu yin. Sebaliknya, seseorang dengan chart yang didominasi elemen yin mungkin sangat bijaksana, reflektif, dan strategis. Namun, mereka juga bisa menjadi terlalu pasif, ragu-ragu, tertutup, dan kesulitan dalam mengambil tindakan. Mereka seperti mobil yang hanya punya pedal rem, aman, tapi tidak akan pernah sampai ke tujuan. Memahami ketidakseimbangan ini adalah langkah pertama untuk memperbaikinya. Jika Anda tahu chart Anda terlalu yang, Anda bisa secara sadar melatih diri untuk lebih banyak mendengar, merenung, dan beristirahat, mengundang energi yin. Jika chart Anda terlalu yin, Anda bisa mendorong diri untuk lebih berani mengambil tindakan, bersosialisasi, dan mencoba hal-hal baru, mengundang energi yang. Hari ini kita telah belajar bahwa yin dan yang adalah dua kekuatan fundamental yang saling melengkapi dan menjadi dasar dari segalanya. Dalam Pace, konsep ini membantu kita memahami dinamika antara dunia eksternal dan internal kita, pendekatan aktif dan pasif dalam karir, serta pentingnya keseimbangan dalam hubungan dan kepribadian kita. Sekarang saya ingin mengajak Anda untuk melakukan refleksi singkat. Coba pikirkan tentang diri Anda. Dalam kehidupan sehari-hari, apakah Anda merasa lebih sering menggunakan energi yang bertindak cepat, berbicara, memimpin, atau Anda lebih sering menggunakan energi yin, mendengarkan, merencanakan, dan mengamati? Tidak ada jawaban yang salah, ini hanya tentang kesadaran diri. Bagikan refleksi Anda di kolom komentar di bawah. Saya sangat tertarik untuk mengetahui bagaimana Anda melihat tarian yin dan yang dalam hidup Anda sendiri.
Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya, di mana kita akan membahas 5 elemen kehidupan: kayu, api, tanah, logam, dan air, dan bagaimana mereka membentuk kepribadian, bakat, dan jalan hidup Anda. Hidup kita dan masa depan kita dibentuk dan diperjuangkan oleh diri kita. Pace ibarat peta strategis yang memandu untuk memaksimalkan potensi bawaan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam hoki, sukses, bahagia.